Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita mau bahas Suzuki Splash ya. Yang kemarin sebenarnya punya Ustadz pernah kita restorasi. Dan ini mobil ada garasi gubernur. Buat teman-teman yang mau cari Suzuki Splash bisa langsung ke sini aja. Dan ini adalah varian yang facelift. Bedanya di grillnya. Yang facelift itu bentuknya seperti ini. Atas bawah mirip, tengahnya ada yang floating buat tempat plat nomor. Dan mobil ini dia punya basis yang sama kayak Suzuki Swift yang generasi pertama kayak gini. Tapi dia dipendekin aja. Dan mobil ini juga tersedia dalam merek lain, yaitu Opel dan Vauxhall ya. Jadi memang ini mobil itu buat global, dan waktu itu pas bikinnya itu nggak cuma sendirian Suzuki, tapi bareng-bareng sama kedua brand tersebut. Dan mobil ini juga punya banyak pilihan mesin, tapi yang masuk ke Indonesia itu cuma satu, 1200 cc dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Dimana ini mobil sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak mobilnya tuh nggak ada masalah, bagus. Cuma kenapa Suzuki itu setelah Splash nggak ada, bikin Karimun, bikin Espresso masuk ke Indonesia dan Ignis, kenapa jadi transmisinya AGS gitu loh? Dan mesinnya 1000 cc 3 silinder, padahal ini 1200 cc 4 silinder, ya tenaganya nggak gede-gede amat, nggak ada problem. Mesinnya irit, tenaganya B aja, bandel. Transmisi 4 percepatannya juga nggak ada problem gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan Ignis, terus Espresso, atau Karimun Wagon R dikasih mesin yang sama dengan Suzuki Splash, gua rasa itu setengah masalah orang yang mau beli mobil itu nggak jadi gara-gara AGS itu udah terselesaikan, karena problemnya di situ. Dan kita bisa lihat dimensinya nggak gede, kecil, lampunya juga besar sekali. Dan kalau kalian beli ini ya, kalau bisa nih di nanoboard coating aja, karena udah mulai agak menguning, dan emang cepat menguning mobil ini. Sama kondisinya ini, di sini ada beberapa bekas getah pohon, tapi cuma sedikit aja. Dan lihat dari samping, mobil itu meskipun kecil tapi dia tinggi, besar. Lihat kacanya segede gini. Makanya ini mobil kalau kita masuk, meskipun dia panjangnya nggak seberapa ya, ini lebih pendek dibandingkan dengan Suzuki Swift. Tapi lihat interiornya lega karena tinggi. Dan membuktikan bahwa untuk mobil yang lega, tinggi itu nggak harus bentuknya kayak kotak sabun. Bisa dibikin kayak gini juga. Nah, bagasinya nggak gede-gede amat, tapi lumayan lah. Ya, cuma ternyata dia belum ada tuas di belakangnya ya. Jadi bukannya mesti dari depan atau dari sini nih. Nah, udah agak lemes, tapi emang biasa penyakit Suzuki itu pasti lemes ya, R3 juga sama ya. Bagasinya itu nggak begitu panjang, tapi dia tinggi. Jadi kita bisa naruh barang-barang yang agak tinggi di sini, dan kita bisa lipat dengan cara ditarik sini, dan dilipatnya pun juga sudah 60-40 ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa rata lantai, masih bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lipat seperti ini, nah masih ada gundukannya kayak gini ya. Ya, dan ini nggak bisa dilipat lagi, jadi cuma gini doang. Kalau dilipat lagi, mesti dilepas bautnya. Kurang lebih seperti itu. Sama di bawahnya juga ada tuh ban serep yang space saver. Sama di sini kayaknya ada tempat buat naruh separator ya. Cuma nggak tahu separatornya nggak ada. Ya, namanya juga mobil bekas. Tutup. Nah, lampunya gede dan belum ada LED, karena zaman tersebut emang belum LED ya. Nggak kayak zaman sekarang ya, udah pakai LED-an, masih pakai bohlam. Dan bisa kelihatan dari belakang, desainnya kayak apa ya? Kayak apa ya desainnya ya? Coba komen di bawah. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Ini warnanya emang suram buram gelap. Atasnya ini sebenarnya abu-abu biasa ya. Cuma karena kita di indoor, jadi emang dalamnya jadi kelihatan gelap. Dan di belakangnya ini sebenarnya B aja ya. Duduknya kita dapat headroom yang lega banget. Legroomnya juga lega ya. Cuma kelihatannya agak sempit. Terus ini kursinya masih lumayan tebel-tebel dan empuk, kayak Suzuki zaman dulu ya. Suzuki zaman sekarang nggak seempuk ini kursi-kursinya. Dan door trimnya juga door trim yang bagus ya. Ada kulitnya di bagian sini, ada power window-nya ya, dengan tombol yang bener, bukan tombol ditaruh begini ya, seperti Espresso atau Jimny. Memang dia nggak ada armrest dan nggak ada headrest bagian tengahnya. Jadi kalau buat di tengah ini, kalau misalkan kita akselerasi mendadak ya, belakangnya nggak ada sandaran kepalanya. Dan kalau misalkan terasa sempit, di depan ini masih bisa dimajuin lagi. Terus kalau misalkan ininya dimajuin, kita dapat legroom yang cukup lega. Jadi meskipun dia wheelbase-nya cuma 2,36 meter, kecil untuk mobil zaman sekarang, dan panjangnya cuma 3,7 meter ya. Tapi karena dia cukup tinggi, enak dalamnya, lega. Dan buat teman-teman yang klaustrofobik ya, nggak suka dengan kaca-kaca yang kecil, ini kacanya besar sekali.
tinggal diganti aja kaca filmnya. Ini menurut kaca film masih terlalu gelap ya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini dia masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya ini agak lucu sih ini mobil ya. Kita nyalain yuk. Dia masih pakai kunci putar-putaran biasa ya, belum pakai push start stop engine. Getaran mesinnya ada sedikit ya, tapi belum parah. Dan mobil ini punya desain dashboard layout yang unik dan bagus ya menurut gue ya, dibandingkan dengan Suzuki yang zaman sekarang. Let's say kita bandingkan dengan Espresso, dengan Ignis mungkin 11-12, tapi yang gue suka adalah build quality-nya bagus. Memang dia full plastik ya, tapi gap-gapnya itu konsisten dan plastiknya itu juga nggak kerasa murah. Dan untuk mobil tahun segini menurut gue ini oke banget. Even dibandingkan dengan Suzuki yang harga terjangkau di zaman sekarang gitu ya. Nih, tuh nggak goyang loh, nggak bunyi-bunyi, nggak rattle, bagus ya. Ini mobil yang dimana Suzuki zaman kemasan menurut gua. Zaman kemasan tuh menurut gua Suzuki itu di Swift generasi 1, Swift generasi 2, R3 generasi 1. Salah satunya adalah Splash ini. Ketika udah jadi Karimun, jadi Ignis, banyak yang buatan India, mulai jadi agak sedikit kurang. Oh, tombol AC-nya belum dinyalain. Nah, sekarang kompresornya baru nyala dan desain dashboardnya ini terasa modern ya. Meskipun dia nggak ada steering switch controlnya, jadi nggak ada tombol-tombol di setir, tapi lihat dong, nih. Dia head unitnya Indes, kayak punyanya Grand Vitara zaman dulu yang masih kotak-kotak ya. Bukan Grand Vitara yang hybrid-hybridan ya. Jadi rasanya tuh tombol-tombolnya dipencet itu bagus. Memang sih dia belum ada Bluetooth, dia ada CD, sama CD-nya bisa MP3 juga dan bisa USB sama AUX, tapi mesti di sini dibuka ya. Nah, bisa colok USB sama AUX. Jadi belum ada Bluetooth-nya. Dimana kalian bisa pakai adapter buat Bluetooth dari AUX, bisa taruh sini. Dan suara audionya juga tergolong oke lah, nggak jelek-jelek amat. Dan lihat speedometernya, bentuknya lucu. Bagian speedometernya itu kayak speedometernya Mini Cooper yang ada di tengah, sama RPM-nya itu ada tongolan di sini. Jadi RPM-nya dibikin berbeda. Kalau di foto keren loh, kayak RPM-nya itu mobil-mobil ini ya, mobil-mobil balap ya. Ada meter-meter tambahan di bagian kiri kanannya, ini dibikin nongol seperti itu dan bukan modifan, bawaan dari sana. Dan build quality-nya juga sekali lagi bagus. Sama gue suka nih, PRND-nya ada di bagian sini dan pakai G-type shift ya, indikatornya. Wah, ini bagus deh pokoknya kalau ngelihat Suzuki pada masa ini tuh kayak gue bilang masa kemasan Suzuki. Dan nggak cuma itu juga, tempat penyimpanan juga banyak. Di sini kita dapat taci ya, gede. Di sini ada tempat penyimpanan yang gede. Di sini ada laci lagi ya. Terus di sebelah kanan emang nggak terlalu banyak sih. Dia cuma ada cup holder, udah itu doang. Sama di bagian sini ada tempat buat naruh-naruh koin ya, tapi harus ditambahin karet terus macamnya, kalau nggak ntar dia berisik bunyi soalnya. Sama di sini ada cup holder, sini ada tempat penyimpanan lagi. Lebih enak lagi kalau misalkan ditambahin armrest. Jadi so far ini mobil kalau ngomongin interior ya, gue kasih nilai untuk mobil kecil tuh ya 8 dari 10 lah. Nice. Yuk kita coba jalan-jalan yuk. Oke, sekarang kita keluar dari garasi. Mesinnya untuk putaran bawah cukup responsif ya, digas dikit, ditoel dikit langsung gus gitu. Tapi pas udah kita injak lebih dalam, tenaganya biasa aja. Tapi emang untuk mobil seperti ini, mesin 1200 cc, 4 silinder, 88 horsepower, menurut gue udah lebih dari cukup dengan transmisi 4 percepatan. Dan ini mobil buat diisi pertalite juga aman, karena kompresi cuma 10:1 ya, jadi nggak gede-gede amat. Ditambah dia sudah pakai drive by wire dan sudah pakai variable valve timing, udah pakai VVT di bagian atasnya. Jadi secara mesin sebenarnya oke lah, ya kan? Even yang gue bilang tadi ya, dibandingkan dengan Ignis, Espresso, atau satu lagi apa, Karimun Wagon R, itu kalau dikasih mesin mobil ini ya, dengan powertrain dan transmisi 4 percepatannya, udah, menurut gue mobilnya jadi sangat value for money, apalagi Ignis gitu ya. Ditambah dia punya platform karena bagus ya, dia platformnya kan sama Swift generasi 1, dimana menurut gue itu lebih baik dibandingkan dengan platform yang dipakai si Ignis R3 baru ya. Dari segi kenyamanannya, suspensinya emang gak empuk-empuk amat, tapi lumayan lah. Terus handlingnya juga not bad. Steeringnya meskipun dia EPS generasi awal yang nggak begitu ringan ya, jadi untuk sebuah EPS dia nggak terlalu ringan. Menurut gue handlingnya masih dalam kategori oke, dan lebih baik dibandingkan dengan Ignis sekalipun. Pas kita muter balik, dia ngurusin lagi itu rasanya lebih natural dibandingkan dengan Ignis yang kayaknya tuh kayak di kecepatan rendah gitu ya, dia setirnya kayak nggak mau lurus sendiri gitu. Ignis tuh mobil yang desainnya bagus,
interiornya bagus gitu ya, gue ngeliat kayak punya potensi, tapi pas udah dipakai nyetir kok rasanya begini gitu ya, handlingnya, bantingannya keras gitu, nggak sesuai sama karakternya yang terlihat seperti ala-ala crossover, dimana seharusnya mobil-mobil kayak gitu itu bawahnya empuk justru, bukan keras. Nah, ini tuh ada semua komplit. Cuma yang gak enak dari mobil ini adalah posisi duduknya. Iya, jadi posisi duduknya menurut gua ya B aja. Cuma yang paling gak enak itu adalah posisi kakinya, dimana kayak pedal gasnya itu kayak sedikit ngegantung ya. Dia tuh harusnya pedal gasnya agak dimundurin dikit gitu. Soalnya kalau ditaruh nah, dibikin agak seperti ini gitu, agak lurus kakinya, itu pedalnya jadi jauh lebih enak dibuat diinjak gitu. Ini kayak pedalnya terlalu maju gitu, jadi rasanya kayak kakinya ngegantung. Tapi kalau kita nyetir kayak gini nggak enak, setirnya terlalu jauh, jadi kayak kaki kita tuh begini terus gitu loh, kayak telapak kakinya tuh kayak naik terus gitu, nggak bisa agak rileks gitu. Jadi buat jarak jauh, gue dengan tinggi 170 cm ya, gue kurang suka dengan posisi pedal-pedalnya. Emang rasanya sih agak aneh, cuma mungkin apa karena gue nggak biasa aja ya. Kalau orang yang udah biasa sih katanya pedalnya biasa aja, cuma buat gue yang jarang naik splash ya, dan temen gue juga ngerasain hal yang sama gitu, kenapa kakinya tuh kayak begini gitu. Tapi so far mobilnya buat gue less komplain ya, ketika dia pakai jalan, terus putar balik gampang, cuma 4,7 meter radius putarnya. Terus suspensinya juga lumayan enak ya. Suzuki mengutamakan comfort oriented dibandingkan dengan fun to drive. Cuma untuk peredaman kabinnya, terutama bagian kolongnya, ini cukup berisik ya. Suara luar kanan kiri belakangnya juga menurut gua B aja. Jadi ya dinikmati saja lah mobilnya. Tapi cocok buat kalian yang cari mobil irit, gampang dipakai, dalamnya lumayan lega, dan suka dengan mobil yang posisi duduknya tinggi ya. Kan beberapa orang tuh pengen kelihatan tinggi gitu ya di jalan ya. Jadi pas kita lihat sama kanan kiri gitu ya, sebelah kiri ada truk, sebelah kanan ada truk, kita nggak kerasa minder banget gitu. Nah ini cocok nih, kurang lebih sama kayak naik Wuling REV lah. Cuma Wuling REV posisi duduknya, terutama kaki ya, itu lebih enak sedikit dibandingkan dengan ini. Kayak kurang dicuning aja. Tapi so far sih sisanya nggak ada masalah. Dan karena ini unit garasi gubernur juga, dulu waktu pertama kali masuk, gue udah ngerasain mobilnya agak kurang enak. Dan sekarang udah di rekondisi beberapa. Kayak misalkan kayak kaki depannya tadinya ada gelutuk-gelutuk, sekarang udah hilang ya. Paling PR-nya kalau kalian mau beli ini ya, mungkin sekitar 10.000 atau 20.000 km ke depan, kalian harus siapkan budget untuk engine mounting. Karena sekarang engine mountingnya terasa getar tapi belum parah-parah amat. Dan itu wajar karena ini mobil tahun 2014 ya. Tapi tetap aja, meskipun engine mountingnya udah rasanya agak kena, tetap masih lebih kasar getaran mesinnya Suzuki Espresso yang masih baru. Karena di 3 silinder dan 3 silindernya nggak enak. Suara mesinnya juga, mobil ini nggak berisik ya. Jadi kalian nggak perlu takut bahwa ini akan ngeraung-ngeraung karena suara mesinnya. Justru suara ngeraung-ngeraungnya itu dari suara kolongnya yang cukup berisik. Tapi ya wajar lah, karena ini mobil bukan harganya mahal gitu ya. Jadi mau komplain juga kayaknya gimana gitu. Terus yang lucu dari mobil ini adalah mobil ini belum dilengkapi dengan 2 buah airbags. Jadi dia no airbags. Katanya orang-orang kan no airbags, we die like a real man. Ya nggak gitu juga dong. Tetap bagaimanapun gue lebih menganjurkan beli mobil yang ada airbagsnya ya. Dan meskipun nggak ada airbags, tapi dia sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system, ABS. Jadi ini kebalikannya Ayla nih. Ayla itu ada airbag tapi nggak ada ABS. Mobil ini nggak ada airbag tapi ada ABS. Jadi kayak dibalik gitu. Kalau kalian lebih pilih mana? ABS itu adalah active safety, di mana dia mencegah ban untuk mengunci ketika mengerem mendadak. Sedangkan airbag itu adalah passive safety yang bisa membantu kita agar kepalanya tuh nggak cedera ketika terjadi tabrakan. Ya mengurangi cedera lah. Ya, jadi kayak tiki-taka ya, mau pilih yang ada ABS atau airbag, atau airbag yang ada ABS gitu. Ya ada di mobil ini. Kenapa nggak dikasih airbag ya? Kalau dikasih airbag menurut gua mobil ini jadi jauh lebih proper lah. Karena interior Eropa banget gitu kan. Eksterior juga ya lumayan Eropa lah. Sama mobil ini tuh di bagian belakangnya itu nggak ada defogger, nggak ada wiper. Jadi kalau misalkan lagi hujan, habis itu hujannya hilang,
itu belakang bakalan jadi putih, kena debu atau semacamnya. Agak menyulitkan visibilitas. Dan dia juga nggak punya kamera mundur. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih gampang, ya, solusi dari nggak ada wiper belakang dan nggak ada defogger, pasang aja spion yang sudah ada kamera belakangnya. Nah, udah jadi solusi tuh. Tapi sekali lagi pasangnya kalau bisa dari dalam kaca, jangan di bawah garnish plat nomor. Karena nanti kalau misalkan dia eye level sama lampu motor, lampu mobil, itu spion jadi putih doang. Nah, kalau di atas, kan mobil sama motor itu kalau lampunya ada cut off kan. Nah, itu nggak jadi putih gitu. Jadi lebih pas. Makanya gue biasa taruh atas tuh, yang kayak di high S ya. Udah sih, itu aja. So far nih mobil bandel. Paling kalau misalkan mobil tahun segini ya perhatiin kaki-kaki, tapi ini deh udah diperbaiki semua sama garasi gubernur. Terus juga extra fan, radiator, cek pakai coolant atau enggak. Tapi so far ya ini mobil yang nggak banyak repot lah, nggak banyak bikin pusing. Oke, lihat nih, AC-nya dia ada heaternya juga ya. Nah, nyalain kan lebih enak kan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini buat ventilasi luar sama dalam. Terus ada buat pilih mau dari mana AC-nya keluarnya. Sama bisa dipanasin, ada heaternya. Nice. Dari sebelah kanan sini ada buat fog lamp sama buat ngatur ketinggian lampu depan. Meskipun lampunya masih halogen biasa, tapi oke lah, bisa diatur ketinggiannya. Oke, jadi kalau kalian berminat sama mobil ini, bisa langsung garasi gubernur aja. Tapi gue pengen tahu deh, buat teman-teman yang punya Suzuki Splash, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.